Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfadina. Di sini saya akan menginput data perusahaan dagang. Nah, yang pertama-tama kita lakukan yaitu membuat data baru. Kita klik pada tampilan ini membuat data baru dan pada nama perusahaan kita masukkan nama kita yaitu CV Irfadina 077. Kemudian alamat perusahaannya di sini di Jalan A Petarani, Makassar. Pada bagian negara kita pilih Indonesia. Kemudian kota Makassar. Pada kode pos kita masukkan 90222. Kemudian pada nomor telepon kita masukkan acak saja. Pada bagian email kita masukkan kemudian website kita masukkan www. Nah, setelah kita sudah masukkan informasi perusahaan, kita pilih lanjutkan. Kemudian pada periode akuntansi kita pilih bulan Januari 2025. Kemudian pada tutup buku kita pilih Desember, kemudian lanjutkan. Nah, pada bagian departemen dan kode akun kita masukkan saja 09, kemudian pada kode prefix kita masukkan 077, kemudian klik lanjutkan. Nah, setelah itu jika sudah seperti ini kita proses. Usaha kita masukkan bidang usahanya yaitu perdagangan umum, kemudian klik lanjutkan. Nah, pada bagian setup data mata uang, di sini mata uang fungsional kita pilih IDR, kemudian nama mata uangnya rupiah dan simbolnya Rp, kemudian lanjutkan. Nah, pada mata uang asing kita pilih USD, kemudian lanjutkan. Nah, pada tampilan ini kita bisa memasukkan saldo awal akun. Nah, yang pertama-tama kita masuk di setting, kemudian saldo awal, lalu klik saldo awal akun. Nah, di sini kita sudah bisa memasukkan saldo awal akunnya. Yang pertama kita masukkan kas sebesar 3.500.000. Kemudian bank 25.500.000. Kemudian kita masukkan saldo awal akun lainnya. Nah, pada bagian historical balancing, jika sudah 0, maka itu sudah balance, kemudian klik rekam. Nah, setelah kita menginput saldo awal akun, kemudian selanjutnya kita menginput nama pelanggan. Nah, pertama-tama kita masuk di data nama alamat. Kemudian pada bagian ini kita klik add data atau data baru. Kemudian pada bagian tipe kita pilih customer, kemudian masukkan nama perusahaannya, yaitu PT Yes. Kemudian klik rekam. Nah, setelah semua data customer sudah terinput, kemudian selanjutnya kita akan menginput piutang usaha. Nah, pertama-tama kita masuk di setting, kemudian pilih saldo awal, selanjutnya saldo awal piutang usaha. Nah, pada tampilan ini kita klik baru, kemudian kita pilih nama pelanggannya, yaitu PTS. Kemudian klik OK. Nah, pada bagian ini kita sesuaikan tanggalnya, yaitu pada tanggal 30 Desember. Kita klik OK, kemudian nomor invoice-nya itu INV01. Kemudian masukkan nilai piutangnya sebesar 1.750.000. Kemudian klik rekam. Nah, setelah kita memasukkan saldo awal piutang usaha pada semua customer, kemudian klik tutup. Nah, pada penginputan selanjutnya kita akan menginput data supplier. Nah, pertama-tama kita masuk di sini, kemudian add data. Setelah itu, pada bagian tipe kita pilih vendor. Nah, pada bagian perusahaan kita masukkan PT Intel Jaya. Kemudian klik rekam. Semua data vendor kita masukkan, kemudian kita akan menginput hutang usahanya. Nah, pertama-tama kita masuk di setting, kemudian saldo awal, lalu saldo awal hutang usaha. Pada bagian ini kita klik baru, kemudian pada nama pemasok kita pilih PT Intel Jaya, kemudian klik OK. Nah, pada tanggal kita sesuaikan, yaitu pada tanggal 30 Desember. Kemudian klik OK, nomor invoice-nya yaitu
YNV01. Nilai hutangnya sebesar 5.725.000. Kemudian klik rekam. Setelah kita mengisi saldo awal utang usaha semua pemasok, kemudian klik tutup. Untuk penginputan selanjutnya, kita akan menginput data produk. Nah, pertama-tama kita masuk di satuan pengukuran. Kemudian pada bagian PCS kita edit, mengganti dengan unit. Di sini pada kode satuannya kita ganti unit. Kemudiannya di sini juga kita ganti unit pada nama satuan. Kemudian klik rekam. Lalu tutup. Nah, selanjutnya kita masuk di data produk. Pada bagian data produk kita pilih add data. Setelah itu, pada data barang, kita masukkan kode barangnya yaitu B01. Deskripsinya yaitu kulkas. Nah, di sini satuan dasarnya sudah unit. Kemudian, kita masukkan stok minimal yaitu 1. Kemudian minimal pemesanan 1. Nah, harga jual satuannya sebesar Selanjutnya kita klik rekam. Nah, untuk barang selanjutnya kita sama, setelah semua data produk sudah diinput, kemudian selanjutnya kita masuk di setting, kemudian saldo awal, lalu saldo awal persediaan. Nah, pada bagian saldo awal persediaan kita klik baru, kemudian kita pilih kode barangnya, yaitu yang pertama kita pilih kulkas, kemudian klik OK. Nah, stok awalnya yaitu 3, kemudian HPP-nya yaitu sebesar 1.750.000. Kemudian klik rekam. Di sini kita sudah memasukkan semua saldo awal persediaan dari beberapa barang yang ada. Kemudian klik tutup. Setelah semua data perusahaan telah diinput, kemudian selanjutnya kita akan menginput transaksi. Nah, transaksi yang pertama yaitu dibayar biaya cetak poster sebesar 250.000 kepada CV Trimega secara tunai. Nah, pertama-tama kita masuk di kas dan bank. Kemudian kas keluar. Nah, di sini kita klik baru. Kemudian pada akun kas kita pilih kas. Kemudian penerima. Di sini karena CV Trimega belum ada, kita tambah yaitu kita klik baru. Pada tipe kita pilih others. Nah, di sini kita masukkan CV Trimega. Kemudian klik rekam. Nah, karena CV Trimega sudah ada, kita klik, kemudian klik OK. Nah, pada tanggal kita sesuaikan yaitu 5 Januari. Kemudian klik OK. Nah, di sini ada pada bagian memo pengeluaran CV Trimega. Nah, pada kode, di sini kita masukkan. Nah, di sini kita pilih beban iklan dan promosi, kemudian klik OK. Nah, kemudian di sini di bawah tanggal sebesar kita masukkan yaitu 250.000. Di sini juga senilai 250.000. Kemudian klik rekam. Nah, di sini kas keluarnya sudah ada. Kemudian kita tutup. Nah, untuk transaksi selanjutnya, di sini diterima pembayaran dari PTS atas piutang sebesar 1.750.000 secara tunai. Nah, pertama-tama kita masuk di penjualan. Nah, kemudian di sini kita pilih pembayaran piutang usaha. Kemudian kita klik baru. Nah, di sini kita pilih dari siapa. Nah, di sini karena kita customer dari PTS, kita pilih PTS, kemudian klik OK. Kemudian sesuaikan tanggalnya yaitu pada tanggal 7 Januari. Kemudian klik OK. Di sini sebesar 1.750.000. Nah, pada memonya kita menuliskan penerimaan dari PTS. Nomor invoice. Nah, kita pilih invoice 01 yaitu 1.750, kita klik OK. Nah, di sini sudah. Nah, di sini jumlah yang dibayar sudah ada, kemudian kita klik rekam.
Nah, di sini pembayaran piutang usahanya sudah ada, kemudian kita tutup. Nah, untuk transaksi selanjutnya dijual secara kredit kepada PT Duta Indah dengan PPN 10%. Nah, barangnya itu ada 3. Pertama-tama kita masuk di penjualan, kemudian kita masuk di uang muka penjualan. Nah, di sini uang muka penjualan. Nah, pada bagian sini kita klik baru. Kemudian pada akun kas kita pilih kas. Kemudian nama pelanggannya yaitu PT Duta Indah. Kemudian klik OK. Di sini sebesar 10.500. 10.500 itu didapat dari 3 barang dengan jumlah total 4.4.500 dengan 2 juta. Kemudian kita sesuaikan tanggalnya yaitu pada tanggal 10 Januari. Kemudian klik OK. Nah, pada bagian data pajak di sini kita masukkan kode pajaknya yaitu PPN, kemudian presentasinya 10%, kemudian klik rekam. Nah, kita pilih, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah ada, kemudian klik rekam. Nah, selanjutnya kita masuk di invoice penjualan. Kemudian klik baru. Nah, pada penjualan di sini kita pilih nama pelanggannya yaitu PT Duta Indah. Nah, pada tanggal kita sesuaikan yaitu pada tanggal 10 Januari. Kemudian klik OK. Pada nomor barang, kita pilih kulkas, kemudian klik OK. Nah, di sini dikirim 2 unit. Kemudian harganya itu 2 juta. Nah, di sini pada pajak kita masukkan PPN. Kemudian klik OK. Nah, untuk barang yang kedua yaitu B04, kemudian klik OK. Nah, di sini dikirim sebanyak 3, kemudian harganya itu 1.500.000. Di sini juga kita pilih PPN. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya pada barang ketiga kita pilih B05, kemudian klik OK. Nah, di sini pada barang rice cooker dikirim sebanyak 2 seharga 1 juta. Kemudian pada bagian pajak kita pilih PPN. Kemudian klik OK. Lalu klik rekam. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita tutup. Untuk transaksi keempat, yaitu dibayar tunai sebesar 500.000 untuk biaya listrik. Nah, kita masuk di kas dan bank. Kemudian kas keluar. Lalu klik baru. Kita pilih pada akun kas, kita pilih kas. Kemudian penerimanya itu kita masukkan saja di sini kita pilih saja PLN, kemudian klik OK. Hanya kita sesuaikan yaitu pada tanggal 15 Januari. Kemudian klik OK sebesar 500.000. Nah, pada alokasi dana kita klik kode, kemudian kita cari beban listrik. Kemudian klik OK. Nilainya sebesar 500.000. Kemudian rekam. Nah, di sini pengeluarannya itu sudah ada. Kemudian kita tutup. Nah, untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 17 Januari pembayaran hutang kepada PT Maju Mundur sebesar 4.500.000 secara tunai. Karena pembayaran tepat pada waktunya, Maju Mundur memberikan potongan 250.000. Nah, pertama-tama kita masuk di pembelian, kemudian pembayaran utang. Pada bagian pembayaran utang usaha kita klik baru. Kemudian pada akun kas kita pilih kas. Penerimanya yaitu PT Maju Mundur, kemudian klik OK. Nah, pada tanggalnya itu 17 Januari. Kemudian klik OK. Nah, di sini sebesar 4.250.000. Nomor invoice-nya yaitu invoice 02, kemudian
Di sini karena ada diskon sebesar 250.000 karena tepat waktu. Nah, di sini karena potongan dari diskon sebesar 250, maka jumlah yang dibayar sisa 4.250. Kemudian kita klik rekam. Nah, ini pembayaran utang usahanya sudah ada, lalu kita tutup. Untuk transaksi selanjutnya, di sini dijual secara tunai kepada UD Sumber dengan PPN 10% melalui sales uang di setor kekas dengan rincian dua barang. Nah, pertama-tama kita masuk di penjualan, kemudian invoice penjualan. Nah, di sini kita klik baru. Kemudian nama pelanggannya yaitu PT UD Sumber, kemudian klik OK. Nah, pada tanggal faktur kita sesuaikan yaitu pada tanggal 20 Januari. Kemudian klik OK. Nah, pada nomor barang kita pilih B02, kemudian klik OK. Nah, ini dikirim sebanyak 3. Harganya yaitu 400.000. Nah, di sini karena ada PPN 10%, kita pilih PPN. Untuk barang kedua, kita pilih B03, kemudian klik OK. Nah, B03 ini dikirim sebanyak 2 dengan harga 1.750.000. Nah, kita pilih PPN-nya, kemudian klik OK. Nah, setelah 2 barang sudah diinput, kemudian kita klik rekam. Nah, ini sudah ada. Nah, ini sudah ada 2 pelanggan yang sudah kita input, kemudian kita tutup. Untuk transaksi selanjutnya, yaitu pelunasan hutang kepada PT Intel Jaya. Nah, pertama-tama kita masuk di pembelian, kemudian pembayaran utang usaha, lalu kita klik baru. Pada akun kas, kita pilih kas. Penerimaannya yaitu PT Intel Jaya. Kemudian klik OK. Nah, kita pilih tanggalnya, yaitu tanggal 21. Kemudian klik OK. Nah, di sini sebesar 5.725.000. Pada alokasi dana, kita masukkan nomor invoice-nya, yaitu invoice 01, kemudian klik OK. Nah, ini sudah ada jumlah yang dibayar, kemudian klik rekam. Nah, pada pembayaran utang usaha, kita sudah input, kemudian tutup. Untuk transaksi selanjutnya, didapatkan satu TV 14 inci dalam keadaan rusak dan dialokasikan biaya kerusakan dan kegagalan material. Nah, untuk transaksi itu pertama-tama kita masuk di persediaan, kemudian pemakaian atau penyesuaian barang, kita klik baru. Nah, pada tanggal kita sesuaikan yaitu pada tanggal 29 Januari. Kemudian klik OK. Nah, di sini pada kode barangnya yaitu TV B04. Kemudian klik OK. Nah, jumlah yang dikirim itu 1. Nah, pada akun kita pilih beban. Nah, pada akun kita pilih penyesuaian persediaan. Kemudian klik rekam. Nah, ini sudah ada penyesuaian pemakaian barangnya, kemudian kita tutup. Sekian transaksi dari perusahaan dagang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.